Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi terlengkap, mendalam, dan pastinya dengan gaya analisis yang berbeda dari yang lain. Di sini, kita tidak hanya membaca berita seadanya, tetapi juga mengupas lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi, menelaah fakta-fakta yang ada, dan tentu saja menghadirkan perspektif yang bisa membuka mata kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik sekaligus penting untuk dunia sepak bola Indonesia. Topik ini datang dari sosok kapten timnas Indonesia yang saat ini sedang menjadi sorotan, yaitu Jay Idzes. Bek tangguh yang bermain di Serie A Italia bersama Sassuolo ini baru saja menegaskan sebuah hal krusial yang mungkin selama ini sering kita lupakan, mentalitas menang. Ya, sobat semua, menurut Jay Idzes, mentalitas menang adalah kunci utama untuk menyiapkan timnas Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Sebuah tahap yang bisa dibilang sebagai pintu gerbang sejarah baru. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia berpeluang besar menembus putaran akhir kualifikasi, bahkan mungkin tampil di ajang Piala Dunia. Tapi, tentu saja perjalanan ini tidak akan mudah. Kita akan menghadapi tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Australia. Pertanyaannya, bagaimana timnas Indonesia bisa bersaing melawan mereka? Dan bagaimana peran mentalitas menang yang ditegaskan Jay Idzes dalam hal ini? Mari kita bahas panjang lebar dalam video ini, jadi simak sampai selesai. Pernyataan Jay Idzes ini muncul setelah laga uji coba internasional melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Pertandingan itu berakhir imbang 0-0. Sekilas, mungkin hasil ini terlihat mengecewakan. Banyak fans berharap Garuda bisa mengalahkan Lebanon di kandang sendiri. Namun, Jay justru menekankan bahwa laga tersebut bukan soal menang atau kalah semata. Menurutnya, yang terpenting adalah proses persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Jay menyebut bahwa laga melawan Lebanon dan sebelumnya melawan Tionghoa Taipei adalah pengalaman berharga. Dua laga itu membuat timnas Indonesia terbiasa dengan intensitas permainan internasional yang berbeda jauh dari level klub atau kompetisi domestik. Ia percaya pengalaman itu lebih penting ketimbang sekadar skor. Dalam wawancaranya, Jay mencontohkan bahkan dalam latihan kecil, seperti game 3 lawan 3 atau 4 lawan 4, para pemain sudah berusaha maksimal untuk menang. Inilah yang ia sebut sebagai mentalitas menang. Bagi Jay, mentalitas menang berarti selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap situasi, sekecil apapun. Sobat Cek Fakta, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan mentalitas menang? Bukankah setiap tim pasti ingin menang? Mentalitas menang bukan sekadar keinginan untuk menang. Mentalitas menang adalah pola pikir, kebiasaan, dan karakter yang terbentuk melalui latihan dan pengalaman panjang. Pemain dengan mentalitas menang tidak akan mudah puas. Mereka tidak hanya bersemangat saat pertandingan besar, tapi juga saat latihan. Mereka tidak membiarkan diri mereka bermain santai karena tahu bahwa kebiasaan santai bisa terbawa ke pertandingan resmi. Jay Idzes menekankan bahwa mentalitas menang adalah pondasi penting. Tanpa mentalitas ini, sehebat apapun strategi pelatih, sehebat apapun teknik individu, semua akan runtuh saat menghadapi tekanan. Mentalitaslah yang membuat pemain bisa tetap fokus meski menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi atau Jepang. Mentalitaslah yang membuat tim bisa bangkit meski tertinggal lebih dulu. Dan mentalitaslah yang membedakan tim juara dengan tim biasa. Mari kita lihat sejarah timnas Indonesia. Salah satu kelemahan terbesar kita adalah masalah mental. Berkali-kali kita melihat pemain Indonesia gugup saat menghadapi lawan besar. Mereka seringkali kehilangan konsentrasi, mudah terpancing emosi, dan akhirnya bermain tidak sesuai instruksi pelatih. Contoh nyata bisa kita lihat saat menghadapi tim-tim Asia Barat. Tekanan fisik, permainan keras, serta atmosfer stadion sering membuat pemain Indonesia hilang fokus. Alhasil, kita sering kebobolan cepat atau kalah telak. Inilah yang ingin diubah oleh Jay Idzes. Ia ingin agar timnas Indonesia tidak lagi merasa inferior di hadapan lawan manapun. Mentalitas menang berarti percaya diri. Artinya, meskipun kita tahu Arab Saudi adalah tim besar,
kita tetap turun ke lapangan dengan keyakinan bisa menang. Artinya, meski Irak punya sejarah panjang di Piala Asia, kita tidak boleh gentar. Dengan mentalitas menang, kita tidak lagi bermental underdog, tapi benar-benar siap bersaing. Sebagai kapten, Jay Itzes punya tanggung jawab besar. Ia bukan hanya pemain yang harus tampil bagus di lapangan, tapi juga menjadi panutan bagi rekan-rekannya. Pengalaman Jay di Eropa sangat berharga. Ia terbiasa bermain dengan intensitas tinggi, menghadapi striker-striker top, dan beradaptasi dengan tekanan supporter yang luar biasa. Pengalaman inilah yang coba ia tularkan ke rekan-rekannya di timnas. Ia ingin agar standar latihan, standar kerja keras, dan standar mental pemain Indonesia naik level. Dengan begitu, semua pemain bisa terbiasa menghadapi tekanan besar. Sobat Cek Fakta, mari kita realistis. Putaran keempat kualifikasi adalah tantangan yang sangat berat. Indonesia akan menghadapi tim-tim kelas dunia di level Asia. Arab Saudi, tim yang langganan Piala Dunia, bahkan pernah mengalahkan Argentina di ke-2022. Irak, juara Piala Asia 2007, dengan gaya main keras dan disiplin. Jepang, tim dengan teknik luar biasa, langganan 16 besar Piala Dunia. Korea Selatan, negara yang pernah menembus semifinal Piala Dunia ke-2002. Iran, salah satu tim terkuat di Asia dengan fisik dan skill yang komplit. Australia, tim yang konsisten tampil di Piala Dunia sejak ke-2006. Menghadapi tim-tim sekelas ini jelas bukan perkara mudah. Jika hanya mengandalkan teknik, Indonesia akan kesulitan. Jika hanya mengandalkan semangat, itu pun tidak cukup. Dibutuhkan kombinasi antara strategi, fisik, teknik, dan yang terpenting, mentalitas menang. Jay Itzes juga menekankan pentingnya konsistensi. Menurutnya, membangun tim besar adalah proses panjang. Kita tidak bisa hanya fokus pada hasil instan. Kadang menang, kadang kalah, itu bagian dari proses. Yang penting adalah bagaimana tim terus berkembang dan konsisten menjalankan visi permainan. Inilah yang membedakan timnas Indonesia sekarang dengan era sebelumnya. Jika dulu kita sering panik setelah satu kekalahan, kini kita mulai belajar bahwa kekalahan bisa menjadi pelajaran. Asalkan visi dan mental tetap terjaga, maka lambat laun hasil baik akan datang. Hal lain yang juga diungkap Jay adalah soal pemain muda. Saat ini, timnas Indonesia diisi banyak pemain muda berbakat. Kehadiran mereka membawa energi baru, tapi juga tantangan. Pemain muda butuh waktu adaptasi. Mereka belum terbiasa menghadapi tekanan besar. Disinilah pentingnya mentalitas menang. Jika sejak muda mereka sudah ditanamkan pola pikir juara, maka kedepannya mereka akan lebih siap. Sebagai channel Cek Fakta, mari kita coba analisis. Benarkah mentalitas menang yang disebut Jay Itzes sudah terlihat di lapangan? Jika kita lihat statistik melawan Lebanon, Indonesia unggul dalam jumlah peluang. Pertahanan lebih rapat, hanya kebobolan sedikit peluang berbahaya. Pemain tidak mudah terpancing emosi meski Lebanon bermain keras. Artinya, ada tanda-tanda positif. Memang kita belum menang, tapi konsistensi permainan dan ketenangan pemain menunjukkan bahwa mentalitas menang mulai terbentuk. Sobat Cek Fakta, Piala Dunia 2026 akan menjadi sejarah besar. Asia mendapat jatah lebih banyak, sehingga peluang Indonesia terbuka lebar. Tapi, tentu saja peluang ini hanya bisa diwujudkan jika timnas benar-benar siap, baik secara teknik maupun mental. Jay Itzes sudah memberi sinyal kuat. Mentalitas menang harus dijaga. Jika hal ini benar-benar diterapkan, bukan tidak mungkin kita akan melihat Garuda mencetak sejarah baru. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah tadi pembahasan panjang kita tentang pernyataan Jay Itzes yang menyebut mentalitas menang sebagai kunci persiapan timnas Indonesia menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian yakin mentalitas menang ini benar-benar sudah tertanam di timnas Indonesia? Apakah kalian optimistis Garuda bisa bersaing melawan Arab Saudi, Irak, Jepang, dan tim besar Asia lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lain seputar dunia olahraga dan isu-isu hangat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya,
dan tetap semangat mendukung Garuda agar bisa terbang tinggi di Piala Dunia ke-2026.